Hari ini aja saya pikir, kami yang tuanya masih berpikir untuk melestarikan ini kan. Kepedulian ini sebagai bentuk akan cinta kami kepada negeri, mewujudkan hijau yang indah di sudut bumi. Dengan tangan ini kami memberi, berharap kembali di suatu hari, sebagai bekal dan warisan untuk generasi nanti. Keindahan alam yang terhampar luas memberikan makna akan hijaunya bumi pertiwi. Dengan makna lestari, ia hadir bukan hanya untuk menghiasi bumi, melainkan memberikan makna dan manfaat untuk hidup ini. Hari ini, kami hadir untuk sebuah kata lestari, dengan secerca harapan untuk dinikmati generasi nanti. Anak cucu kita kan bakal ikut penerusnya, karena rumah-rumah kita kan di pesisir. Ikan bakalan datang nih dengan adanya pohon-pohon bakau yang ditanam ini. Cinta kami terhadap bumi adalah bentuk rasa syukur akan hidup ini. Inilah kisah kami sang pelestari, bekerja di hari ini sebagai bakti dalam merawat bumi. Hijau ini kan tetap kami jaga dan lindungi, untuk menggapai harapan akan kehidupan yang lebih baik di hari nanti. Kepedulian pemerintah terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan dilakukan melalui berbagai program yang memiliki potensi penyelamatan ekosistem yang baik dan memiliki dampak yang besar. Salah satunya adalah rehabilitasi hutan dan lahan, yakni pembangunan dalam upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, dengan outputnya berupa terjaganya daya dukung, produktivitas, serta peranan hutan dan lahan dalam mendukung sistem penyangga kehidupan. Justru itu, kenapa begitu ya kan? Karena kami pikir anak cucu kita kan bakal ikut penerusnya. Karena rumah-rumah kita kan di pesisir. Nah, jadi kita ajak nelayan, ayo kita nanam gitu. Ya nggak semua nelayan itu peduli juga sama mangrove gitu. Nah, alhamdulillah ya kalau kita sadari baru dia sadar bahwa mangrove itu apa, oksigennya seperti apa. Oksigennya lebih berlipat-lipat dari pohon darat kalau untuk mangrove ini. Seperti halnya dengan Bapak Riyadi ini, dengan semangat sebagai pelestari dan pecinta lingkungan hidup, ia bersama dengan teman-temannya membentuk suatu komunitas peduli mangrove yang mereka namakan Bakau Merah, berdomisili di Batam dan telah berdiri lebih dari 1 dekade silam. Kini komunitas ini mampu menjawab tantangan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Sejang Duryangkang. Dengan media tanam berupa propagul melalui polybag atau persemaian, Bakau Merah telah mampu merehabilitasi area pesisir di Batam hingga ratusan hektar. Area pembibitan yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Tiayu ini menjadi base camp mereka dalam memformulasikan penanaman mangrove di pesisir Batam. Masih di kelurahan yang sama, sebuah komunitas pecinta lingkungan hidup juga turut serta dalam menjawab tantangan pesisir di Batam ini. Sebut saja dengan nama Akar Bumi.
Beranjak dari kekhawatiran akan tergerusnya mangrove akibat masifnya pembangunan di Kota Batam, membuat mereka tergerak untuk turut melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan bersama BPDA Sejang Duryangkang. Di Kelurahan Piayu ini, persemaian mangrove mereka dirikan. Akar Bumi kerap melakukan persemaian dengan pembibitan melalui propagul dengan media tanam adalah lumpur, dengan wadah media tanam berupa polybag yang memakan waktu pembesaran hingga 4 bulan lamanya. Setelah 4 bulan, maka mangrove tersebut akan dilakukan penanaman di lokasi yang telah ditentukan atau penyiraman terhadap mangrove yang mengalami kerusakan. Kekhawatiran akan deforestasi pada wilayah pesisir membuat persemaian ini penting untuk dilakukan. Selain memiliki manfaat ekonomi bagi kelompok masyarakat yang melaksanakan persemaian, juga berguna untuk menyediakan bibit yang dibutuhkan untuk dilakukan penanaman nantinya, baik penanaman oleh pemerintah, swasta, kelompok masyarakat, komunitas, hingga kebutuhan edukasi bagi dunia pendidikan. Hingga tahun 2022 ini, tercatat BPDA Sejang Duryangkang telah merehabilitasi 2.745 hektar di Pulau Batam yang telah melibatkan berbagai kelompok dan komunitas masyarakat di Batam sebagai bagian pemulihan ekonomi masyarakat atau yang dikenal juga dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pengelolaan daerah aliran sungai tidak hanya terkait pengelolaan sungai dan pesisir saja, namun di dalamnya terdapat berbagai aspek yang saling berhubungan, seperti hutan, pemanfaatan lahan, ketersediaan air, dan berbagai aktivitas manusia yang hidup bersama di dalam satu area daerah aliran sungai. Hutan mempunyai potensi ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Hutan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, peternakan, sumber mata air, dan potensi-potensi lainnya. Kebersihan lahan? Alhamdulillah. Seperti halnya di salah satu sudut Kota Batam ini, BPDA Sejang Duryangkang juga melaksanakan program rehabilitasi hutan dan lahan bersama gabungan kelompok tani di Kelurahan Mangsang, Kecamatan Seibeduk. Pemanfaatan yang maksimal dari kawasan hutan untuk kepentingan masyarakat memberikan dampak yang cukup signifikan bagi mereka. Melalui program rehabilitasi hutan dan lahan dengan tanaman yang nantinya dapat mereka petik hasilnya di kemudian hari. Kemanfaat dari program RHL ini yang kami rasakan memang kami diberikan akses untuk mendapatkan bibit yang bagus, bibit yang sesuai dengan keinginan petani yang ada di area sini, sehingga apa yang kami dapatkan mudah-mudahan nanti ke depannya yaitu akan bermanfaat bagi petani itu sendiri. Artinya kalaupun nanti dalam waktu yang masanya dia berbuah, dia akan dapat dimanfaatkan oleh petani. Artinya di sini ada program penanaman hutan, tapi yang manfaatnya itu untuk petani itu sendiri. Dengan luas hingga 300 hektar, gabungan kelompok tani Mangsang Bersatu ini telah melakukan penanaman di wilayah hutan lindung Sei Pembesi dengan berbagai jenis tanaman seperti petai, jambu, jengkol, dan lainnya untuk dimanfaatkan hasilnya yang memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat serta diharapkan mampu menjadi penyuplai kebutuhan hasil perkebunan di Kota Batam.
Ini adalah masuk hutan lindung dan milik negara. Kami tahu, kami paham itu. Dan SK kami pun sudah turun dari kementerian untuk SK nomor 367 tahun 2021 itu sudah turun. Nah, itu artinya kami punya kewajiban untuk menjadikan lahan yang saat ini hamparan kayak gini tanpa ada pohon-pohon sebagai resapan air, akan tugas kami untuk menjadikan itu, mengembalikan lagi fungsi hutan lindung. Pertumbuhan penduduk di Batam yang relatif cepat berimplikasi pada ketersediaan kawasan permukiman yang cukup untuk menopang tuntutan kesejahteraan hidup. Sementara lahan yang tersedia bersifat tetap dan tidak bisa bertambah, sehingga berdampak pada lingkungan hidup. Daya dukung alam ternyata semakin tidak seimbang dengan laju tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup penduduk. Berdasarkan kekhawatiran akan hal tersebut, maka BPD Sejang Duryangkang juga melaksanakan RHL di wilayah pesisir hinterland Batam, yakni di Pulau Galang, dengan harapan untuk meminimalisir masalah lingkungan hidup di Batam terhadap resapan air tanah yang semakin menipis. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan ini adalah sebagai upaya memberikan dampak resapan air di hutan lindung Pulau Galang. Adapun kegiatan ini dimulai dari tahun 2021 sampai sekarang, dan sekarang ini masuk ke pemeliharaan yang pertama. Dan jenis tanaman yang kita tanam di sini terdiri dari ada jengkol, petai, mahoni, salam, mulai, duku. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan ini dilaksanakan dengan pemberian bibit dari berbagai tanaman tahunan yang nantinya dapat dipanen hasilnya untuk masyarakat seperti petai, jengkol, nangka, durian, duku, dan lain sebagainya. Terlebih di lokasi ini, tepatnya di Kelurahan Sijantung, Kecamatan Galang, telah dibangun bendungan Seigong oleh pemerintah pusat pada tahun 2018 silam sebagai upaya menambah suplai air baku di Kota Batam dengan tingkat kebutuhan mencapai lebih dari 3.000 liter per detik. Oleh karena itu, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah ini dianggap sebagai pendukung akan fungsi meresapkan air hujan atau air permukaan untuk pemenuhan kebutuhan air baku di Kota Batam. Selama kami di sini dari tahun 2021 kami melaksanakan kegiatan ini, suka dukanya kami antara lain adalah mungkin apa yang kami tanam di sini pernah diganggu oleh beberapa hama, misalnya babi hutan yang kadang kita tanam selalu dibongkar atau mungkin dirusak oleh babi hutan. Kita lihat di samping saya ini ada pohon jengkol, dan ini umurnya baru sekitar 1 tahun lebih, ditanam dari tahun 2021, dan saya pikir ini cukup bagus untuk dirawat dan dikembangkan. Selain juga menambah mungkin nantinya ada nilai ekonomis buat petani yang ada di sini. Harapan saya semoga program ini berkembang, istilahnya program ini semakin dapat perhatian dari pemerintah supaya kami di sini bisa merawat dengan baik, melaksanakan program ini dengan baik. Sehingga selama lebih dari 1 dekade, BPD Sejang Duryangkang sejak tahun 2010 silam hingga saat ini telah merehabilitasi sekitar 2.745 hektar lahan di Kota Batam. Dengan harapan sebagai sebuah solusi deforestasi yang kian meluas, sebagai support penyerapan air tanah, penanggulangan lahan kritis, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan edukasi masyarakat akan pentingnya melestarikan lingkungan hidup.
Beranjak ke Kabupaten Karimun, yakni sebuah kabupaten yang juga memiliki pulau terluar, menjadikan program rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten yang dijuluki Bumi Berazam ini wajib dilaksanakan. Sebagai wilayah maritim yang memiliki pulau-pulau kecil di dalamnya, maka pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan adalah sebagai sebuah jawaban dalam melindungi pulau-pulau terluar di Kepulauan Riau. Seperti rehabilitasi hutan dan lahan yang dilaksanakan di Desa Niur Permai, Kecamatan Sugi Besar. Di sini, pelaksanaan RHL dilakukan di pesisir wilayah desa dengan jenis tanaman mangrove. Pertama, menghidupkan ekonomi masyarakat di masa COVID-19 kemarin. Setidaknya terbantu untuk ekonomi masyarakat. Nah, yang kedua, dengan adanya penanaman mangrove ini bisa menambah ekosistem laut sehingga menjadi lebih daripada sebelumnya. Salah satu udang, ketam, dan lain-lain. Terus manfaat yang ketiga untuk penanaman ini itu tenaga kerja yang dulu dibuang sekarang bisa terserap. Terserap. Terus berkelanjutan dengan penanaman yang tahun 2021 kemarin. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan di saat pandemi COVID-19 adalah sebuah upaya pemerintah melalui BPD Sejang Duryangkang untuk memulihkan perekonomian masyarakat. Hal ini terbukti beberapa masyarakat yang tidak lagi bekerja di Desa Niur Permai ini kini mampu memperoleh penghasilan dari program penanaman mangrove pada tahun 2021 yang lalu. Kalau suka duka ada sih, ada. Yang pertama yang kita hadapi itu cuaca. Nah, itu dukanya. Cuaca di saat pas pengerjaan penanaman mangrove di saat musim turun angin hujan, nah, itu yang pertama. Kenapa? Karena kita tidak bisa bekerja secara maksimal. Yang kedua, di saat penanaman itu airnya surut di waktu malam. Nah, jadi kalau malam itu agak sulit, kita menggunakan lampu. Nah, cuma kalau sukanya, yang pertama sifat kekeluargaan itu hidup. Kita bekerja sama, saling membantu, saling mendukung, apapun masalahnya bisa kita rembukan sama-sama. Dengan metode penanaman menggunakan propagul dan ditunjang oleh kayu ajir, kelompok Tunas Permai Jaya ini telah mampu merehabilitasi pesisir desa dengan tanaman mangrove seluas 30 hektar. Hal ini tentunya berdampak pada harapan mereka sebagai nelayan akan tangkapan dan hasil laut yang lebih memadai jika mangrove ini dapat tumbuh dengan baik nantinya. Pentingnya ekosistem mangrove dan ancaman yang dihadapi hutan mangrove saat ini membuat kebutuhan akan restorasi dan rehabilitasi menjadi suatu keharusan. Mengingat mangrove menjadi ekosistem yang mampu menyerap emisi karbon terbesar dibanding dengan jenis hutan di daratan. Mangrove hidup di pantai, tetapi tidak semua pantai memiliki mangrove. Berdasarkan tempat hidupnya, hutan mangrove merupakan habitat yang unik, sehingga wajar jika mangrove kerap dijadikan sebagai tanaman yang melindungi habitat ikan, mencegah abrasi pada pantai, hingga mampu memberikan dampak ekonomi secara tak langsung bagi nelayan dan masyarakat pesisir. Kita lepas keluar. Kayu kita ada, Pak. Kayu enggak pakai keraton. Ya, tapi kayu itu aja.
Alhamdulillah Pak, kalau untuk manfaat, rasa kami, bukan kami sendiri yang merasakan, masyarakat juga merasakan sangat besar manfaatnya. Karena di waktu itu kita pas pula kena COVID-19. Jadi yang dimana anak kampung sini tidak bisa kerja ke luar negeri. Akhirnya banyak yang nganggur. Manfaatnya yang jelas Pak, kemungkinan dulu di tempat kita ini kurang, bahasa Melayu dia kurang, tak ada ikan. Mungkin kalau sekarang ini ikan bakalan datang nih dengan adanya pohon-pohon bakau yang ditanam ini. Mudah deh untuk naik ke darat karena ada tempat pelindungan. Di Kabupaten Karimun, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan dengan penanaman mangrove juga dilakukan di wilayah lainnya, seperti di Kelurahan Gading Sari, Kecamatan Kundur. Kebutuhan rehabilitasi di pesisir wilayah ini menjadikan sebuah harapan bagi masyarakat di Desa Gading Sari ini, baik itu sebuah harapan akan ekonomi hingga kebutuhan ekosistem yang memberikan dampak positif bagi mereka yang bermata pencaharian dari sektor bahari. Harapan kami mudah-mudahan di hadapan nanti, mudah-mudahan mangrove kita ini hidup stabil, hidup dia bagus sampai ke depan. Kiranya bisalah mangrove ini untuk bisa menghasilkan, membantu perekonomian penduduk yang ada di sini. Entah diadakan proses ataupun tempat untuk kayu bakau ini tadi dibikin persemaian atau bagaimana pembibitan, sisip ulang lah gitunya, yang mana yang kosong-kosong ditanam kembali. Oleh karena itu, BPD Sejang Duryangkang melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Karimun sejak tahun 2010 hingga saat ini, di mana pelaksanaannya sudah mencapai hingga 906 hektar yang tersebar di berbagai wilayah Karimun. Pertimbangan luasnya habitat mangrove yang telah berubah menjadi non-mangrove, maka program rehabilitasi hutan dan lahan dengan tanaman mangrove terus dicanangkan oleh pemerintah. Semua pihak harus saling berkoordinasi, terintegrasi, bersinergi, dan menyinkronkan arah kerjanya demi mengembalikan keutuhan mangrove Indonesia. Secara garis besar, ketepatan dalam mengkonsepkan program rehabilitasi hutan dan lahan merupakan kunci sukses keberhasilan rehabilitasi mangrove di pesisir. Hal ini dimulai dari penyusunan perencanaan, implementasi, dan monitoring, serta evaluasi program rehabilitasi dengan memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Secercah harapan memberikan kami untuk terus berkarya sebagai sebuah bangsa yang menghargai arti cita-cita. Cita-cita untuk terus mewujudkan lingkungan hidup yang lebih bermakna, sehingga ia mampu menjadi bumi yang menghijau dan lebih berwarna. Inilah kami Sang Pelestari, mewujudkan hijau di hari ini, untuk sebuah harapan di kemudian hari. Kan kami genggam harapan tersebut sebagai sebuah pemberian dari kami hari ini, untuk generasi nanti.